Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Pak Ustadz Muiz mengenai mandi janabah, haid, nifas, dan istihadah. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Silakan, Pak. Kalau orang haid, orang membaca Al-Quran. Ya. Kalau misalnya di HP gitu boleh nggak, Pak? Apa? Di HP Al-Quran Tetap gitu? nggak boleh. Tetap nggak boleh. Baik itu mendengarkan pun nggak boleh. Kedua, Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah jika kita sudah mandi besar, kemudian darah haid? Bagaimanakah jika kita sudah mandi besar, kemudian melaksanakan sholat, tetapi setelah sholat darah haid keluar lagi? Silakan. ya berarti haidnya belum tuntas. Kan ada selang berapa waktu, ada yang seminggu, ada yang setengah bulan. Kalau memang belum waktunya tuntas, yo berarti yo nggak sah. Nggak sah, Iya. sholatnya itu nggak sah. Karena sholat kan syarat mutlak harus suci dari najis, dengan darah kan najis, Berarti nggak sah. nggak sah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah mandi janabah harus menggunakan sampo dan sabun? Rukunnya mandi itu satu, sementing satu harus niat. Ya. Kedua, semua badan, rambut harus kena air. Jadi sabun itu cuma untuk mempermudah biar kita kena air, biar mampunya wangi. Itu hanya itu tujuannya. Kalau itu nggak apa-apa ya? Nggak wajib. Ya sunnah lah, mungkin biar baunya wangi. Itu. Ya. Terima kasih, Pak, untuk Ya. sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Pak Ustadz Sabto. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Terima kasih. Ada dua pendapat. Orang haid boleh membaca Quran apa tidak? Yang pertama, boleh. Sebab orang haid hanya dilarang sholat dan masuk ke dalam masjid. Dan bagi yang sudah berkeluarga dilarang hubungan suami istri. Sehingga bacaan Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain, bersedekah, dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Tapi bagi pendapat yang kedua itu tidak boleh. Dasarnya apa? La yamassuhu illal mutatahhirun, ya. Atau la yamassu illal mutahhirun gitu. Jadi tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, orang suci di sini adalah orang yang tidak haid. Jadi kita persilahkan kepada para pemirsa semuanya boleh baca Quran untuk yang ikut pendapat pertama, dan boleh tidak membaca Al-Quran yang ikut pendapat kedua. Yang jelas tidak boleh saling menyalahkan, sama-sama kuat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah mandi besar dan melaksanakan sholat, kemudian darah haid keluar lagi? Ketika saat sholat menganggap dirinya suci, sudah mandi besar, kemudian keluar lagi, maka batalkan sholatnya. Ya, batalkan sholatnya berarti dia masih dalam masa haid. Nah, kemudian ketika sesudah sholat kok terasa keluar lagi, maka sholat yang tadi sudah sah, tapi untuk sholat yang berikutnya tidak usah dilaksanakan. Contoh sholat duhur, kemudian sesudah sholat duhur jam 1 keluar lagi, maka untuk asar berarti tidak usah sholat karena dia masih masa haid. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apakah mandi janabah harus menggunakan sabun dan sampo? Inilah yang sering disalahartikan bahwa mandi janabah itu apakah harus dengan sampo atau sabun. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mandi besar itu menyeluruh
mengguyurkan air dari ujung rambut ke ujung kaki yang sebelumnya itu wudhu dulu. Di sini tidak ada kata-kata sabun, kata-kata samun, tidak ada. Hanya untuk kebersihan, untuk supaya lebih wangi dan kebiasaan masyarakat kita, maka menggunakan sabun dan sampo. Artinya tidak usah menggunakan sabun, tidak usah menggunakan sampo, itu sudah sah mandi wajib. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120138. Pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Solihuddin akan mewawancarai mengenai haid nifas junub. Pertanyaan yang pertama, Pak, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Gini, kalau di dalam firman Allah kan wala yamassu ilal mutahharun dan jangan engkau memegang mushaf ya, kecuali atas orang-orang yang suci. Tapi kan itu yamassu maksudnya apa namanya, menyentuh mushafnya. Sedangkan untuk bacaan sendiri itu memang ada dua pendapat. Kalau yang tidak dibolehkan kan hanya menyentuh mushafnya. Sedangkan kalau ketika kita baca sebagian ayat itu kan bukan mushaf ya, tapi petikan ayat. Sehingga kalau saya sih setuju sih, kalau sebaiknya kita tidak, saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, sebaiknya tidak membaca gitu ya, karena atas dasar kehati-hatian dan kesucian, karena Al-Quran kan suci, sehingga membacanya pun baik itu menyentuh atau tidak itu sebaiknya pada orang-orang yang suci. Tapi kalau memang Al-Quran sendiri kan sebagai kitab suci ya, sebagai pedoman hidup, sehingga ketika seseorang memerlukan Al-Quran untuk dia baca, tentu seandainya dia nggak boleh baca padahal dia memang memerlukan sebuah dalil untuk membacanya kan ya, sehingga ya itu tadi ada yang membolehkan dan ada yang tidak boleh. Tapi saya lebih cenderung pada kondisi-kondisi yang normal sebaiknya ya sholawat saja, sholawat, membaca kalimat thayyibah, kecuali pada perkara-perkara yang sifatnya memerlukan sebuah ungkapan dalil atau landasan-landasan hukum di mana dia menyampaikan itu, saya kira. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah mandi besar dan melaksanakan sholat, kemudian darah haid keluar lagi? Begini, yang jelas dasar dari sah dan tidak sahnya sholat kan berarti diantaranya adalah suci dari hadas besar dan kecil ya. Ketika kita sholat kemudian kita merasa kita dalam keadaan suci, ya kita suci gitu ya. Tetapi ketika di tengah jalan kemudian syarat sahnya itu tidak terpenuhi, otomatis menjadi batal, karena yang namanya syarat itu kan menjadi batal gitu ya. Syarat kan menjadi batal ketika syarat itu tidak terpenuhi. Misalkan syaratnya sholat kok wudu kemudian kita tidak wudu kan berarti tidak penuhi, kan berarti batal ya. Otomatis ketika kita sholat kemudian ada hal lain yang menyebabkan batalnya sholat, otomatis sholat itu menjadi batal. Pertanyaan yang ketiga, apakah mandi junub harus menggunakan sampo dan sabun? Ya kalau itu sih sebuah kesunahan saja ya. Kalau yang syaratnya kan meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang terlewati, itu kan syar'inya begitu. Cuma sunahnya
Kan kadang kalau hanya air saja kan kadang kita belum tahu pada bagian-bagian mana yang belum terkena air, atau ketika kita menggunakan sampo kan kadang lebih kelihatan bahwa pada seluruh area sudah terkena air daripada misalnya kita tidak menggunakan sampo ya. Saya kira landasannya begitu ya, dibolehkan gitu ya. Kalau sunnah, kalau memang dia berpendapat bahwa saya kok kalau pakai sabun sama pakai sampo kok terasa lebih merata ketika menyiramkan air, lebih kelihatan bahwa air itu telah memenuhi seluruh tubuh, kayak saya kira itu menjadi kesunahan gitu ya. Tapi asal dasarnya adalah mubah, tidak ada sebuah perintah. Kalau ada perintah kan kadang bisa bersifat sunnah atau kadang bersifat wajib ya, karena ini tidak ada tidak ada dalil yang mengharuskan dan tidak mengharuskan, maka berarti mubah, boleh. Tetapi kalau untuk kebaikan, misalkan kalau ketika mandi pakai sabun biar kuman lebih lebih cepat mati atau lebih cepat meratakan air supaya bagian-bagian tertentu mudah ini sudah terkena air atau belum, saya kira itu menjadi kesunahan gitu ya. Tapi asal dasarnya sabun dan itu boleh, itu tapi tidak menjadi syarat. Terima kasih Pak atas Iya, waktunya. sama-sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Afitriyah Putri, NIM 2120188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Pak Kiai Asdori. Langsung saja pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Silakan, Pak. Orang kalau sedang haid, kalau bisa ya tidak usah membaca Al-Quran, tapi tujuannya untuk tadbiro, tidak usah memegang Al-Quran, asal niatnya zikir. Tapi tidak boleh memegang Al-Quran karena posisinya masih dalam keadaan kotor, belum suci. Kalau misal di HP itu kan nggak boleh, Pak. Di HP kan Di HP, Iya. ya itu kalau di HP kan ada semacam bahan yang untuk menghalang-halangi kalimat tersebut. Bisa, tapi tidak usah dipegang, ditaruh di meja. Niatnya juga zikir. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah mandi besar dan melaksanakan sholat, kemudian darah haid keluar lagi? Sholatnya batal karena masih dalam keadaan kotor. Jadi nanti bisa diqadha sesudah darahnya selesai. Berarti batal ya, Pak? Iya, sholatnya batal karena mengeluarkan sesuatu darah. Pertanyaan yang ketiga, apakah mandi janabah harus menggunakan sabun dan sampo? Ini kalau bisa tidak apa-apa, itu lebih bagus karena kita orang Islam, kebersihan merupakan pangkal dari iman. Jadi malah lebih bagus memakai sabun. Kalau nggak pakai sampo dan sabun, Tidak apa-apa. Kalau tidak ada sabun dan sampo, ya tidak apa-apa. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Afitriyah Putri, NIM 2120188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Nasir. Langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Silakan. Membaca Al-Quran ada dua macam. Membaca dengan menyentuh Al-Quran dan membaca tanpa menyentuh Al-Quran.
yang diharamkan adalah menyentuh mushafnya. Sehingga misalnya dalam keadaan haid, kamu mau tidur misalnya membaca kulhu 3 kali atau 3 kali, tidak apa-apa. Ya, yang diharamkan adalah menyentuh mushafnya. Kalau misal Al-Quran di HP gitu boleh nggak Pak? Di HP sama, kita berarti makanya kan hati-hati apabila ada aplikasi Al-Quran digital di HP, jangan sampai campur dengan yang maksiat, misalnya mensewu TikTok. Belajar menghilangkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah mandi besar dan melaksanakan sholat, kemudian darah haid keluar lagi? Otomatis karena sudah keluar lagi secara syar'i, maka berhenti lagi. Berarti sholatnya Otomatis. Enggak, kan keluarnya kan setelah sholat dibilangnya. Iya. Berarti sholatnya sah dong. Iya. Kecuali dalam kita kan nggak tahu ya, karena kita sedang khusyuk menghadap Allah, keluar dan tidaknya kan kita nggak tahu. Iya. Tahunya kan setelah kita selesai sholat. Masa ketika sedang sholat kita ada 2 pikiran, menghadap Allah dengan memikirkan baik kita, berarti nggak khusyuk dong sholatnya, iya kan? Logika ya, Iya. betul. Maka secara syar'i mafhum sah tetap, cuma nanti otomatis harus berhenti sholat, setelah suci lagi mandi, junub, selesai sholat lagi. Pertanyaan yang ketiga, apakah mandi janabah harus menggunakan sabun dan sampo? Sabun dan sampo pada zaman Rasulullah tidak ada. Itu perkembangan teknologi. Otomatis hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan kalau untuk kebersihan ya otomatis lebih baik ada sabun dan samponya, ya kan? Jadi di sini kita husnudon kepada produk teknologi. Ya, gitu. Jadi sifatnya ada beberapa ulama yang mengatakan boleh, tetapi ada beberapa lagi yang mengatakan sunnah karena ada bau harum, ya. Sedangkan bau harum kan disunahkan. Nah, ya gitu. Dulu pun pakainya kalau tidak salah kan pakainya merang, butir-butir apa itu batang padi, kemudian dibakar akan keluar minyaknya, itu untuk membersihkan rambut. Makanya kan ada produk sampo merang gitu kan. Nah itu sama saja. Jadi zaman dulu karena di Arab tidak ditemukan padi, maka Rasulullah tidak memakai sampo merang dan sabun juga belum ada, apalagi sampo. Sehingga tidak bersampo boleh, memakai sabun juga boleh, memakai sampo juga boleh. Jadi sifatnya itu khilafiyah. Khilafiyah itu artinya sesuatu yang tidak boleh dipertentangkan. Nah, apabila kita, karena innamal a'malu binniyat, betul nggak? Niat saya ingin mengharumkan tubuh saya karena dengan bau harum adalah sunnah Rasulullah, maka otomatis menjadi ibadah. Dengan menjadi ibadah berarti kita memakai sabun, memakai sampo, berarti menjadi ibadah, jadi menjadi sunnah. Nah, jadi harus ada niatnya. Ya, kecuali kalau kamu niatnya enggak seperti itu, niatnya selain ibadah, misalnya pamer, pakai sabun yang mahal, misalnya apa yang mahal, bro, nah, itu udah riak namanya. Nah itu bukan ibadah lagi. Jadi harus kembali ke konteks manfaat. Kalau manfaatnya hanya sekedar membersihkan tubuh, otomatis niatnya juga membersihkan tubuh sesuai syar'i. Dan kalau toh seandainya ingin harum, maka kembali diingatkan kepada sunnah Rasulullah agar bisa berbau harum, karena Allah menyukai keharuman. Allah juga menyukai keindahan. Para malaikat juga menyukai keharuman. Seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan beberapa jawaban dari wawancara dengan Ustadz yang saya lakukan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang yang sedang haid membaca Al-Quran? Dari jawaban beberapa ustadz kemarin, saya dapat menyimpulkan
bahwa membaca Al-Quran pada saat haid itu tidak diperbolehkan, dapat digantinya dengan sholawat ataupun zikir. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kita sudah mandi besar dan melaksanakan sholat, kemudian darah haid keluar lagi? Kesimpulannya, ketika darah haid keluar pada saat sholat, maka sholat itu batal. Tetapi ketika darah haid keluarnya setelah sholat, maka sholat itu sah dan dilarang melakukan sholat selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah mandi jinabah harus menggunakan sabun dan sampo? Kesimpulannya tidak harus. Pada saat mandi jinabah, diharuskan seluruh badan dialiri air. Tetapi jika menggunakan sabun dan sampo dengan tujuan untuk mewangikan diri sendiri tidak mengapa. Jadi kesimpulannya, apabila tidak menggunakan sabun dan sampo pun tidak mengapa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.